bombastic side eye, criminal offensive side eye. Pengertian lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut diaplikasikan dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, mengelola simpanan, dan memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak berorientasi pada profit. Bentuk lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro di Indonesia beroperasi dalam dua bentuk, yaitu koperasi dan perseroan terbatas atau PT. LKM melakukan beragam kegiatan usaha. Ada 3 kategori kegiatan LKM sebagai berikut. 1. Pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito. Yang ketiga adalah jasa konsultasi pengembangan usaha seperti keterampilan pembukuan, manajemen arus kas, akuntansi, suku bunga, dan cara mengelola uang. Fungsi lembaga keuangan mikro. Berdirinya lembaga keuangan mikro memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua ada membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Yang ketiga ada membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Contoh lembaga keuangan mikro atau LKM. Beberapa lembaga keuangan mikro baik berupa badan usaha milik kelurahan maupun pemerintahan kota atau kabupaten. Di antaranya Bank Desa, Bank Wakaf Mikro atau BWM, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Kredit Desa atau bisa disebut BKD, dan Bank Kredit Kecamatan atau BKK. Di sini ada teknologi finansial atau financial technology. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada A, pengertian financial technology. Fintech, singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi, fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. The National Digital Rights Country atau NDRC mengatakan bahwa fintech adalah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tahun 2016 tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tahun 2018 tentang uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Jenis-jenis fintech di Indonesia. Berikut jenis-jenis finansial teknologi yang berkembang belakangan ini. Yang pertama adalah peer-to-peer lending. Jenis pertama fintech adalah peer-to-peer lending, yaitu jasa keuangan yang menyediakan peminjaman data untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Fintech membantu para pelaku usaha untuk memperoleh dengan cepat secara online. 2. E-wallet. Jenis fintech yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut e-wallet. Produk fintech ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace dan lain-lain. Yang ketiga adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Yang terakhir alias yang keempat adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Yang kelima, Payment Gateway.
Payment Gateway merupakan sistem vintage yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh vintage dalam Payment Gateway ini yakni PayPal. Yang keenam, investasi. Seiring berkembangnya vintage, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Yang ketujuh, bank digital. Jenis vintage yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya.